sholatnya? Belum. Oke, baik. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, Bang. Mungkin dari yang awal berarti Abang Koci ya. Ya, Bang Koci. Wah, Pak Dede, Coach. Coach. Hmm. Permasalahannya yaitu siswa masih belum paham terhadap materi yang sudah dijelaskan. Kita mulai dari jam 13 lewat 3 berarti lewat 4 berarti selesai nanti 13 lewat 19 ya Bang ya. Oh, 19. Oh ya, Ya. Oke Bang, bismillah kita mulai. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dede. Salam nona Abang, nampiri aku. Oke, Assalamualaikum Pak Dede. Baik, terima kasih Pak Makno sudah datang ke sini. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Dede. Kabarnya? Putus-putus suara Pak Masnur nih. Ada apa nih Pak Masnur? Oh, terputus ya Pak Dede? Iya Pak, Oh, suara Bapak sinyal. tuh putus-putus nih. Ada apa nih Pak Masnur? Begini Pak Dede, saya ada masalah di kelas belajar saya. Masalah apa nih Pak Masnur dengan siswa kelas Bapak nih? Begini, setelah saya mengajar di kelas saya itu, ada sebagian sebagian besar lah siswa itu belum paham tentang apa yang saya ajarkan, Pak, atau saya sampaikan. Maksudnya siswa Bapak masih belum paham dengan yang Bapak ajarkan. Iya, Pak. Sebagian besar siswa saya hasil belajarnya belum memuaskan gitu. Oh, berarti nilai siswa Bapak nih masih di bawah KKM lah ya? Iya, Pak. Masih sebagian besar setelah saya melakukan penilaian, nilainya di bawah, membuat saya sedih, itu, Pak. Kalau gitu Bapak Mas Nuri pengennya seperti apa nih? Siswanya pengen seperti apa kira-kira? Ya, Pengen siswanya saya itu seperti apa? pengennya, saya pengennya semua hasil belajar siswa di kelas saya mendapat nilai yang memuaskan, Pak. Ada enggak Pak hambatan Bapak dalam mengajar kalau saya boleh tahu Pak? Kalau Bapak ngajar nih, kira-kira ada enggak ya hambatan yang Bapak alami itu? Selama ini, Pak, perasaan saya sudah mengajar cukup baik loh, Pak. Hmm, menurut Pak Master, pembelajaran yang bagus itu seperti apa Pak? Ya, kalau menurut saya, Pak, pembelajaran yang baik itu bisa melaksanakan eh, apa namanya itu menghidupkan suasana kelas yang aktif, Pak. Oh, jadi kelasnya tuh aktif gitu Pak ya? Aktif atau ribut Pak? Aktif, Pak, otomatis kalau aktif itu juga, Pak, gitu. Hmm. Jadi kalau proses pembelajaran yang sudah Pak Masner buat nih, kira-kira udah aktif belum kelas dari Pak Masner nih? Ya, selama ini kalau saya rasa terkadang aktif, Pak, terkadang tidak juga gitu. Oh, gitu ya Pak. Berarti kadang Ya, ada aktif, kadang enggak ya Pak.
Berarti ada nggak Pak? Iya. Kan ini kadang aktif, kadang enggak. Berarti ada nggak kira-kira hambatan Bapak nih dalam mengajar di kelas Bapak? Kan ini kadang aktif, kadang enggak. Ada nggak hambatan yang Bapak Mas Nur alami? Kira-kira nih Pak, Hmm, kenapa bisa nggak aktif ya gitu? oh, selama ini Pak, hambatan yang saya jumpai di sekolah saya ini, khususnya di lokal saya ya Pak ya, Hmm. bukunya itu kurang Pak, fasilitas belajarnya itu. Jadi buku eh, tidak menunjang untuk pembelajaran. Oh, berarti buku di sekolah Bapak kurang ya Pak? Atau nggak cukup lah ya Pak ya? Iya. Berarti semuanya dapat atau hanya beberapa orang atau gimana Pak? Bukunya Hanya siswa Bapak nih. beberapa orang Pak, bukunya itu tidak cukup, maka ya ketika belajar ada yang dapat buku, ada yang tidak, kan begitu Pak. Mhm. Jadi solusi yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah itu apa Pak? Kan ini kurang nih bukunya. Kira-kira apa nih solusi yang Pak Mas Nur buat gitu dari kekurangan buku ini gitu kan? Ya, itu yang bikin kepala saya jadi apa juga Pak. Tapi selama ini saya mencari solusi kelompok itu untuk belajar Pak. Oh, oke, oke. Berarti Pak Mas Nur ada buat kelompok belajar ya. Berarti ada si A, nanti bukunya berdua gitu atau per kelompok dua buku gitu Pak ya? Iya, iya Pak, betul kali itu Pak. Hmm. Nah, kalau dari angka 1 sampai 10 nih Pak, kira-kira skala keberhasilan Pak Mas Nur mengajar nih berapa nih kalau Pak Mas Nur boleh nilai diri sendiri? Pak Mas Nur nih nilai diri sendirinya, skalanya nilai berapa nih Pak? 1 sampai 10. Lihat hasil belajar yang sekarang nih. Oh, kalau selama ini kalau di presentasikan ke angka lah kira-kira dari 1 sampai 10 itu mungkin 5 lah gitu Pak, sebagai separuh-separuh gitu. Oh, Separuh-separuh Pak ya, ya. Berarti Bapak memang belum iya, puas lah ya kayaknya ya. Masih belum belum. Pak. Seperti itulah Iya, 5 iya. kalau uh, kalau dari angka 1 sampai 10 dikasih nilai 5 lah mungkin baru Pak. Memang belum terpuaskan lah Pak ya. Belum, Oke, belum Pak. oke. Jadi Pak Mas Nur nih kira-kira pengennya skala hasil belajar nih berapa Pak? Dari kan dari 1 sampai 10 nih. Nah, berarti sampai 10 nih kira-kira Pak Mas Nur nih kan udah dapat 5. Istilahnya Ya. dari 1 sampai 10 lagi Pak Mas Nur pengennya berapa nih? Biar dikatakan memuaskan lah hasil belajarnya dari Pak Mas Nur nih. Ya, kalau pengen saya tuh Pak, kalaupun kalau pengennya sekali semuanya 10 gitu Pak, tapi setidaknya dapat 8 pun jadilah kan itu kan udah di apa nama tuh kalau kita rata-rata kan kita udah berhasil gitu Pak, udah dapat 8 itu kan. Iya, iya. Bagus tuh Pak. Berarti apa rencana Bapak nih untuk mencapai itu apa kira-kira? Untuk mencapai angka 8 nih apa rencana Bapak? Oh, mungkin Pak, saya akan melakukan apa namanya? Inovasi tentang pembelajaran lah Pak. Ini kan masalah pembelajaran kan apa eh, tentang pembelajaran yang tidak didukung oleh buku. Mungkin kedepannya saya akan melakukan inovasi pembelajaran lah gitu. Inovasi pembelajaran ya Pak. Iya Pak. Pembelajaran seperti apa nih Pak? Biar lebih spesifik nih. Yang Ya inovasi itu gimana nih? pembelajaran yang apa lah Pak, yang berpusat kepada siswa yang bisa membangkitkan minat siswa untuk belajar aktif dan inovatif gitu Pak. Hmm, Bagus tuh Pak. Kira-kira untuk melakukan pembelajaran terpusat itu Bapak perlu melakukan apa nih?
yang perlu Bapak Mas Nur lakukan nih untuk supaya menciptakan pembelajaran yang inovatif tadi nih yang berpusat kepada siswa? Ya, saya mungkin akan mengikuti atau menggali potensi diri saya, Pak. Di antaranya mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di PMM atau webinar-webinar yang ada di laksanakan di Kombel mungkin, Pak. Keren tuh Pak. Saya pun mau juga tuh ikut Pak. Biar nambah-nambah ya Pak. Ya kemudian kapan nih kira-kira Bapak mau mulainya nih? Kan mau mulai kegiatannya tuh kapan nih? Kira-kira. Ya, maunya secepatnya, Pak. Mungkin bisa dalam minggu depan. Wah, mantap kalau gitu Pak Mas Nur. Jadi apa nih kalau Pak Mas Nur udah ikut nih, apa nih ukuran keberhasilan Pak Mas Nur kalau gitu? Udah ikut PMM, nah jadi apa nih kalau saya ini udah berhasil nih gitu, apa nih kira-kira nih Ya, Pak Mas kalau Nur? menentukan berhasil tidaknya mungkin eh, saya akan apa namanya itu Pak eh, melihat siswa saya yang aktif belajar dan hasil belajarnya bagus gitu Pak. Oh, berarti hasil belajarnya Pak Mas Nur udah puas lah ya, intinya itu ya. Iya iya iya. Ya, sekarang Berarti nilainya kalau udah misalnya, oh, iya ya Pak, iya Pak. ya. Berarti kalau ada, ini kan Pak Mas Nur udah ada rencana nih. Kalau ada hambatan dalam rencana Pak Mas Nur, ada solusi lain nggak? Ya, kalau hambatan mungkin saya perlu menjadwalkan kegiatan saya dan sharing sama Pak Dede sekali ya sekali-sekali sharing sama Pak Dede teman saya untuk berdiskusi atau guru yang lainnya gitu. Enaknya sama Pak Boleh, Dede boleh, lah boleh, gitu. boleh. Boleh lah Pak, saya siap untuk sharing-sharing. Kita saling berbagi lah Pak nanti intinya. Berarti Iya, iya, harus iya. ada komitmen nih ya Pak ya. Komitmen dari Pak Master ini apa nih rencananya? Dari Pak Master ini apa nih komitmennya supaya terlaksana rencananya? Oh iya, saya harus mengikuti kegiatan-kegiatan eh, yang sudah saya rencanakan Pak komitmennya. Dan saya juga akan membuat jadwal mungkin sehingga tidak mengganggu aktivitas kita sebagai guru yang lainnya gitu. Iya, 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 Pak. Nah, kira-kira ada nggak Pak yang bisa Bapak ajak nih untuk biar Bapak tetap komitmen? Ada nggak Pak? Oh, mungkin saya akan mengajak eh, Pak Mayunil mungkin Pak, karena dia saya lihat eh, aktif juga sebagai guru wali kelas gitu. Oh, mantap tuh Pak. Pak Mayunil memang bagusnya Pak. Dan saya lihat pun dia ngajar bagus juga tuh. Iya Pak. Kira-kira ada tindak lanjutnya nih Pak dari misalnya nih Bapak udah merencanakan nih, ada nggak tindak lanjut dari yang Bapak rencanakan? Bapak udah ikut PMM, ada nggak tindak lanjut yang ingin Bapak lakukan supaya menciptakan pembelajaran yang bisa memuaskan Bapak lagi lah gitu? Oh, rencananya saya akan melakukan observasi rekan sejawat Pak. Wih, mantap nih Pak. Kira-kira eh, berarti sama teman sesama guru wali kelas atau guru mapel, Mak? Oh, karena saya ini wali kelas, mungkin dengan wali kelas dulu lah Pak, biar klop gitu kan. Iya betul-betul. Berarti Mm. untuk sama rekan sejawat nanti Bapak sama guru dengan ini ya, berarti saling ini apa enggak Pak? Saling observasi atau enggak untuk Iya, observasinya? rencananya saling observasi lah Pak, biar biar tahu gitu kan kelemahan dan kekurangan kita dan juga guru yang lainnya. Baik, baik. Berarti nanti Pak Mas Nur akan buat mengikuti kegiatan PMM, kemudian nanti ada komitmen juga dari Bapak ya. Bagus sekali nih Pak.
Kira-kira Iya, Pak. ada yang ditanyakan lagi nih, enggak Pak Master? Oh, insya Allah untuk saat ini pas lah, Pak. Oke lah Pak. Kebetulan ini Pak, saya sebentar lagi ada masuk kelas jadi Pak Master. Mungkin saya tidak bisa untuk berlama-lama. Saya pun ucapkan terima kasih nih kita udah saling sharing ya mudah-mudahan apa yang udah direncanakan Pak Masnur nih dapat berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan hasil belajar siswanya bisa meningkat kembali nih Pak Masnur. Sama-sama, Pak Dede, telah meluangkan waktunya. Baik, terima kasih Pak Masnur. Saya izin dulu ya. Sama-sama. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, awak lah. Siap ke bang? Abang lah. Iya, Ya, gantian lagi ya. Baik, ya, nanti lagi. berarti Pak Mas Nur coachnya, saya coachingnya ya. Oke, baik. Ya, Dulu, jadi coach dulu. Berarti ini hmm, jam 13.19. Berarti pas bang ya, 15 menit tadi ya. Berarti abang dari ya jam pas. 13.20 sampai nanti jam 13.35 bang ya. 15 Sampai? menit kita. Ya, 13.20 sampai 13.35. Cocok? 15 menit kan? ya cocok. Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum Pak Mas Nur. Waalaikumsalam, Pak Dede. Apa kabarnya? Aduh, maaf ganggu nih. Awak nak curhat sedikit nih. Terima kasih telah datang ke ruangan ini, ke Zoom kita ini. Iya nih Pak Mas Nur. Awak nih mau curhat nih tentang sekolah awak. Boleh nak? Boleh, Pak Dede. Ada masalah apa itu? Gini Pak Mas Nur. Eh, ya ini kan Pak Mas Nur ini kan sudah ketua KKG kan. Jadi saya ingin tanya lah sedikit nih. Ada nih Pak mau saya tanyakan. Saya ada tugas nih Pak di guru penggerak Pak untuk membuat ini Pak komunitas belajar. Oh, maksud Bapak pengen ada komunitas belajar di sekolah gitu? Iya Pak. Karena di sekolah saya nih Pak sampai saat ini belum ada lagi Pak komunitas belajar ya Pak Wazir. Gitu. Kira-kira Bapak pengennya komunitas yang seperti apa? Ya kalau saya pengen nih Pak kan Pak Mas Nuri kan di sekolahnya kan udah ada komunitas belajar nih. Udah tuh kegiatannya Ya, saya ya. lihat pun aktif nih yang di sekolah maupun online-nya pun ada. Jadi saya pengen ada komunitas belajar di sekolah saya seperti gitu Pak. Hmm, iya ya Pak. Kira-kira ada nggak hambatan Bapak dalam membentuk komunitas belajar di sekolah? Nah, itulah Pak. Perasaan saya belum tahu juga sih ini Pak. Menurut teman-teman Bapak, komunitas belajar itu penting nggak Pak di sekolah itu diadakan gitu? Kalau menurut teman-teman saya mungkin ini Pak ya, mungkin penting juga sih Pak, karena saya lihat orang itu suka juga ini ikut-ikut kombel-kombel gitu kan. Jadi eh rasanya menurut saya nih Pak ya, tapi belum saya tanya langsung kan. Iya, iya, Menurut saya iya, iya. penting Pak, gitu. Menurut Pak Dede, komunitas belajar itu sangat penting. Mengapa begitu Pak? Ya gini Pak, jadi kombelnya nanti itu Pak. Jadi saya itu kan nah walaupun ini tugas guru penggerak nih Pak ya. Jadi saya nanti itu Ya. komunitas belajar kami itu nanti saling berbagi Pak. Karena kan ada juga guru yang senior yang udah bagus nih Pak praktik ngajarnya. Nanti bisa dia sharing di sama-sama rekan sejawat kan Pak. Kemudian bisa pula kami buat tugas di PMM Pak. Kan
guru-guru sekarang wajib Pak ngerjakan PMM Pak. Jadi itu pula momennya Pak. Jadi kan rasanya penting lah Pak menurut kami Pak. Oh, gitu ya Pak. Kira-kira ada nggak hambatan Bapak dalam membentuk komunitas belajar ini? Hmm, hambatan saya nih Pak. Sebetulnya saya ini masih ragu Pak. Saya masih ragu juga dengan teman-teman sama ke izin kepala sekolah apakah diizinkan atau enggak. Takutnya nanti ada kawan-kawan yang bilang ah sok-sokan nih atau nanti angi-angi aja gitu. Iya, 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 iya. Jadi, solusi apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal yang Bapak sampaikan tadi? Apalah solusinya kira-kira Ya, gitu? hmm, apa ya Pak? Sepertinya saya perlu ini enggak Pak ya, kayak diskusi gitu dengan guru yang lainnya, kayaknya Pak ya. Hmm, jadi Bapak pengen berdiskusi dengan rekan sejawat, berapa orang kira-kira Pak? Ya minimal berapa ya Pak? Kayak 3 atau 5 orang lah Pak. Kan kami kan cukup banyak juga Pak ya. Mungkin ada 3 atau 5 lah untuk awal-awal kan saya ajak diskusi Pak mereka Pak. Oh, iya. Apa rencana Bapak untuk mencapai itu? Hmm, mungkin saya perlu ngajak nih Pak. Kayaknya saya perlu ngajak guru yang seide kayaknya Pak ya. Atau yang sefrekuensi dengan saya lah Pak. Bagus tuh Pak. Kemudian setelah itu eh, apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin kalau saya sudah ngajak mereka ya saya akan coba ini Pak. Coba untuk yakinkan nih Pak. Untuk yakinkan mereka Pak. Dan kemudian mengajak mereka juga sih biar biar nanti jumpa kepala sekolahnya nggak saya sendiri. Jadi kami udah ada ide nih bertiga atau berlima gitu kan Pak. Ya jadi nanti udah nanti bareng-bareng gitu kan kita minta izin. Nanti kan kalau saya sendiri kepala sekolah nanyain lagi kan. Jadi saya mudah-mudahan mau nih Pak kan saya ajak 3 orang atau 5 orang yang mudah-mudahan nanti kita konsultasi nih dengan kepala sekolah. Wah, keren tuh Pak. Kapan kira-kira Bapak memulai kegiatannya? Mungkin secepatnya lah Pak. Selagi menggebu-gebu nih kan. Mungkin bisa dalam minggu depan lah Pak. Minggu depan lah. Mantap kalau itu Pak. Jadi apa ukuran keberhasilan eh, kalau begitu Pak? Apa ukuran keberhasilan Bapak itu? Ya apa ya? Mungkin ya saya bisa bersama teman-teman saya Pak. Jadi memang betul-betul ada komunitas belajar. Kemudian memang ada legalitas, ada SK-nya dari kepala sekolah. Ya kalau bisa nanti kan didaftarkan juga nih Pak di PMM. Ataupun ya kayak Pak Adit dapat legalitas dari BGP juga kan Pak, biar keren. Itu sih Pak Iya kalau betul biar tuh Pak. hasil. Iya, iya, iya. Kalau ada hambatan dalam rencana Bapak ini, ada nggak solusinya? Kira-kira. Wah, inilah nih Pak. Sepertinya kalau misalnya nih Pak, saya ada hambatan kayaknya saya akan diskusi lagi nih Pak. Diskusi lagi dengan guru-guru mungkin ya kembali lagi sih Pak meyakinkan guru-guru yang lain juga kayaknya sih itu Pak. Kira-kira nih Pak, kom, komitmen Bapak dalam rencana ini apa ya? Komitmen saya ya Pak. Sepertinya ini Pak. Yang pertama itu komitmen saya harus mengikuti setiap
kayak misalnya diskusi dengan teman saya itu harus saya lakukan tuh. Mungkin saya satu persatu mungkin ya Pak ya, mungkin yang kira-kira seide, sepaham-pahaman, eh, mungkin itu yang pertama. Jadi bisa saya harus mengikuti rencana saya. Kemudian yang kedua, mungkin kalau sudah ada sekitar 3 atau 5 orang tadi yang bisa saya ajak untuk berdiskusi dan mau untuk berkonsultasi nih untuk pembentukan kombel dengan kepala sekolah, mungkin itu bisa saya lakukan nih Pak. Dan mungkin yang terakhir nih Pak, saya harus buat jadwalnya nih Pak. Jadi misalnya hari besok nih, jadi harus ada ini. Karena saya nih orangnya Kak, kalau nggak dicatat waktunya Pak, harus kadang tunda lagi gitu. Jadi saya harus buat jadwal nih Pak, sehingga tidak mengganggu juga kan aktivitas ngajar saya. Nanti gara-gara ngurus kombel, kelas saya keteteran pula Pak ya kan. Mungkin gitu Oh, Pak. eh, siapa yang bisa Bapak ajak untuk menjaga Bapak? Hmm, menjaga komitmen saya mungkin ini lah Pak. Pak Watra lah mungkin Pak. Karena Pak Watra ini dia aktif juga dia. Kalau dia kan aktif nih Pak, ikut bawa lomba-lomba. Kayaknya saya lihat dia ngisi-ngisi seminar, seminar online pun dia aktif. Mungkin dia dulu lah saya minta dia untuk sama-sama ingatin saya. Ya satu sisi juga ya mungkin nanti saya kalau Pak Master bersedia juga ya monggo dinasehati juga saya pun diingatkan ya Pak untuk kegiatan saya rencananya. Mantap itu Pak. Pak Watra sangat aktif saya lihat. Iya Pak, memang kalau Pak Watra nih memang aktif ya Pak. Itulah makanya saya kan sayang kan Pak. Pak Watra ini kan dia kalau kegiatan-kegiatan dia aktif. Nah, kemudian untuk di seminar-seminar dia aktif juga. Namun kan kalau untuk kegiatan sekolah mungkin ya karena dia di sekolah belum ada fasilitasnya ataupun belum difasilitasi oleh kawan-kawan kan jadi dia mungkin yang itu. Jadi kayaknya nih memang betul-betul peluang nih ya kan kalau ada komunitas belajar selain nanti tugas saya bisa terlaksana ya komunitas belajar ini bisa terjalankan juga ya Pak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, apa tindak lanjut dari kegiatan yang Bapak rencanakan? Ada nggak tindak lanjutnya dari kegiatan yang Bapak sampaikan itu yang telah direncanakan tadi gitu? Hmm, rencananya ini Pak kalau udah dapat izin Kepsek saya mau daftarkan di PMM nih Pak komunitasnya. Nanti kan kalau di komunitas belajar udah terdaftar di PMM, kita bisa buat juga Pak webinar online Pak. Jadi kita jangkauan pergerakan kita sebagai guru penggerak pun bisa luas lagi. Jadi tidak hanya di sekolah, mungkin ya di luar sekolah melalui pembelajaran daring kan itu lebih luas lagi Pak pergerakan kita sebagai guru penggerak. Wah, keren tuh Pak. Kapan tuh Pak rencananya? Nah, itu loh Pak. Insya Allah 2 bulan lah Pak. Bulan kedua lah Pak. Ini bulan pertama, bulan kedua insya Allah. Bismillah. Oh, iya. Berarti Bapak nantinya buat komunitas belajar ini secara daring juga ya Pak? Ya Pak. Jadi ada komunitas belajar di sekolah untuk sesama kami nih, sama guru-guru dan juga nantinya mungkin kami ada semacam apa ya? Semacam ya tadi Pak kayak komunitas belajar secara online. Jadi nanti yang mungkin sekolah lain pengen ikut dengan materi yang kita buat, kita sosialisasikan mungkin di Korwil, ya mungkin mereka mau ikut di komunitas kami juga, Pak. Karena kan di Oh, daerah kita masih belum banyak nih, Pak. Komunitas kan masih sekolah Pak Masnur, sekolah saya sama sekolah Pak Yusrizal kan. Sayang banget nih. iya, iya. Oh, keren tuh Pak. Oh, Pak Dede, kira-kira ada yang ditanyakan lagi Pak? Sepertinya sudah Pak nih. Terima kasih banyak nih, Pak. Baik Pak.
Udah banyak meluangkan waktu kami nih, Pak. Oke lah, Pak Ya. Master. Makasih banyak ya. Udah mau dengar Sama-sama. curhat-curhat awak yang panjang nih. Iya, sama-sama Pak Dede. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam. Ya loh, Pak. Kami balik dulu, Pak. Udah sore nih dah. Yo. Iya, 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 iya. Assalamualaikum. Salam. Oke. Mana lagi kita nih, Bang? Refleksi. Berarti abang aku dulu ya. Aku catat dulu umpan balik dulu lah dari tunggu aku catat dulu tapi tak di sini. Secara ini aja. Umpan balik Sama-sama abang mencatat kita kira-kira kan? sama bang nanti aku dulu baru abang nanti. Iya, oke, oke. Siap ya? Refleksi coaching. Oke bang, kita catat nih waktu berapa menit nih? 10 menit satu orang. Ya, 10 menit. Oke. Berarti dari abang dulu nih. Nama CGP-nya aku catat ya. Hmm. Pak Mas. Mas. Dari umpan balik lu bang. Tadi kan yang pertama nih abang sebagai seorang coach ya. Ya, Sebagai seorang Koci. coach ini umpan baliknya apa yang abang apa yang Pak Mas Nur rasakan saat di coaching tadi. Jadi rasanya seperti apa? Biar saya bantu catat di sini. Hmm. Berarti yang dirasakan itu kan? Ya, sesudah yang pertama tadi Bang, pas awak coaching tadi. Oh, iya, iya, iya. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Oh, baiklah. Oh, yang saya rasakan pada saat di coaching itu. Bang dulu atau Dede dulu? Abang, abang kan tadi kan coaching kan masalah masalah kelas abang tadi Oke. itu. Kira-kira dari coachingan aku tadi itu abang apa yang abang rasa nih? Udah lega kah atau Oh, ya. belum? Atau dapat apa? Ya nah. Ya, percakapan rasanya berjalan dengan terbuka. Saya merasa senang dapat melakukan refleksi dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan eh, yang saya hadapi. Nah, itulah yang saya rasakan setelah kita Berarti melaksanakan coaching tadi. berarti abang percakapan berjalan dengan lancar dan abang menemukan solusinya ya. Ah, iya, iya, iya. Kira-kira ada pengembangan diri yang abang lakukan nggak saat kutanya tadi? Abang melakukan Oh, pengembangan diri atau belajar lagi ada nggak? adalah setidaknya apa namanya tuh meningkatkan untuk menanyakan pertanyaan yang bernilai, yang berbobot itu. Bukan, maksudnya tuh dari permasalahan abang tadi tuh, kan Ya, masalah abang kelas tadi nih. ya Ah, betul. apa yang abang rasakan tadi? Tadi kan udah saat di Oh, discussing, percakapan dengan lancar dan menemukan solusi, ya, kemudian meningkatkan pemahaman abang ya tentang pembelajaran ya, aktif tadi ya, betul. pembelajaran yang aktif. Kemudian apa tadi tuh bang? Melakukan pengembangan diri tadi abang ada ya? Ada, Ada nggak kira-kira tadi? ada pengembang diri, apa kan mengikuti webinar, pelatihan gitu. Oke, melakukan pengembangan mandiri pada kegiatan webinar ya. Ya, di PMM, PM dan di luar PMM jadi. di luar PMM. Oke, Pak Mas Nur.
Jadi ini abang hasil dari apanya? Kocinya. Nah, sekarang Oke. itu yang paling bawah tuh bang. Pertanyaan paling bawah tuh. Iya, iya, iya. Awak lagi ya. Oke. eh yang awak rasakan yang pertama Tunggu dulu, abang buka saya apanya dulu. oke Hmm. oke. Oke. Saya merasa terbantu dan didengar dengan baik selama coaching. Sama coaching. Kemudian proses ini membuka pemahaman baru dan memberikan arah yang jelas. Jadi dari apa tadi dah membuka arah baru, Pemahaman baru, ya, pemahaman baru dan dan arahan yang jelas. arahan yang jelas. Oke, ada lagi? Kemudian kan ada yang jelas untuk ada langkah-langkah dan tindak lanjut dalam Menyelesaikan. mm, dalam pembuatan komunitas belajar tadi. Iya. Ada pengembangan diri juga di situ. Kalau ya ada pengembangan diri juga kan sama kita. Iya. Hmm. Oke Bang, sekarang mungkin nih kita lewat 13 lewat 40 menit. Ini kita sampai jam berapa nih Bang? Mana catatannya tadi? Tunggu nih, oh ini dia. Udah. Berarti kita coaching udah tadi 30 menit pengisian. Oke Bang, masih ada 5 Hmm. menit lagi saat di 13.40. Ini kita isi untuk refleksi kita sendiri Bang ya. Sampai 13.45. Ya, 13.45. Nanti baru kita sampaikan masing-masing 10 menit, 10 menit. Oke Bang, sip. Oke, sip. Oke, kita isi masing-masing ya jawab pertanyaannya nih ya. Pertanyaan 4 itu kan? Ya. Ah, Hmm.
Hmm. Berarti 1 menit lagi Bang. Nanti ganti-gantian kita menyampaikan ya. Sampaikan. Oke. Masuk ke Bisa ruang Bang? utama jam jam 14.00 kan? Iya, berarti Terus 15 menit lagi. menit lagi. Berarti 8 menit. 8 menit lagi. 8 menit, 8 menit. Oke. Pas Hmm. lah waktu kita. Oke, baik. Kita akan merefleksi dulu. Baik, dimulai dari kami Pak Astria. Oke, baik, silakan. Baik, untuk Ah, refleksi nih. si diri. Soal yang pertama, Baik, terima kasih Pak Masdor. Saya akan melakukan refleksi dari latihan coaching ini untuk pentugas recall. But- Yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau refleksi saya sih selama percakapan tadi kita sudah berjalan dengan baik dan lancar dan alhamdulillah eh, waktunya juga pas 15 menit. Kemudian pada saat tadi saya juga telah fokus pada topik permasalahan Pak Masnur ya mengenai ya, kelas berarti sudah relevan lah dengan masalah Pak Masnur dan juga tadi kita sudah sama-sama juga dan juga Pak Masnur juga sudah bisa untuk cari sendiri solusi permasalahan yang dihadapinya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan. ditingkatkan. Nah, Hmm. sepertinya kalau dari kemampuan saya hmm, untuk lebih aktif mendengar, ya. Kemudian untuk dan sabar juga ya, jadi nggak terlalu terburu-buru merespon juga harus secara empatik gitu ya, maksudnya terhadap Hmm. pengalaman ataupun perasaan daripada Pak Masner tadi. Intinya sih saya tidak perlu terburu-buru ya mungkin harus lebih Oh, mendengarkan lebih inilah mungkin agak lebih lama dikit. Kemudian oke. pertanyaan yang ketiga, yang ketiga apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching. Nah, untuk yang awalnya mungkin untuk kehadiran penuh ini sebelum dan saat melakukan coaching, eh, saya perlu mempersiapkan diri juga. Yang pertama mungkin perlu memahami bagaimana cara alur-alur kita itu, misalnya dari segi untuk mencapai tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawab apa yang harus dilakukan. Mungkin alur-alur itu yang memang harus tergambar di dalam pikiran saya nih Pak. Jadi harus ada alur nih. Oh, ini kita tujuan dulu nih. Baru yang kedua alurnya eh, itu Identifikasi. identifikasi, kemudian baru rencananya apa nih biar dia membuat Oke. rencananya, kemudian tanggung jawabnya mungkin itu. Dan juga nilai-nilai coaching saya. Jadi saya perlu mempersiapkan itu dan merenung agar tujuannya nanti tercapai dalam kegiatan coaching. Dan Oke. permasalahan yang dihadapi oleh coach ini bisa terselesaikan. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang keempat yaitu
apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, untuk memperbaikinya mungkin saya akan tanya pertanyaan yang saya berikan ini meski tertuju pada konsep tirta, tidak tidak membahas melenceng daripada alur tirta Alur ini. Jadi Tirta. dia tidak tidak ini apa? Tidak ngambang itu loh, Pak. Nah, jadi jelas nih ada tujuannya dulu, identifikasinya dulu. Nanti sesudah identifikasi ada rencananya dulu, kemudian nanti ada tanggung jawabnya dulu. Jadi itu yang perlu sepertinya yang saya lakukan. Kemudian harus merespon. Maksudnya gimana? Jadi saya Ya, perlu juga untuk oh iya bagus gitu kan. Kayaknya perlu juga tuh Pak untuk saya merespon itu dan juga mengapresiasi akan apa yang akan dilakukan oleh coach. Misal, wah bagus, keren, wah terima kasih gitu kan. Jadi memang ada perlu rasanya untuk mengapresiasi inspirasi lah ada. eh, apresiasi Hmm, dari coach tadi kan dari eh, pernyataan yang dibuat oleh coach tadi. Kemudian yang terakhir nih Pak, umpan balik mungkin tadi udah dijawab juga ya. Kalau ya, umpan udah jawab baliknya tadi. ya saya merasa terbantu dan didengar dengan baik selama sesi coaching tadi dan proses ini membuka pemahaman saya dan memberikan arahan yang jelas untuk langkah-langkah selanjutnya dalam pengembangan diri saya. Mungkin itu Pak refleksi yang saya lakukan. Oke, lanjut Pak Mas Nur, monggo 10 menit. Ya, baik, Pak Dede, terima kasih. Saya akan refleksikan diri sesuai dengan soal yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ya, selama kita melakukan coaching tadi, alhamdulillah, eh, kita melakukan yang saya rasa ini, kita telah melakukan coaching dengan alur tirta, sudah berjalan dengan baik, yaitu di situ ada tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh, itu perasaannya sudah dilaksanakan. Kemudian untuk yang nomor dua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Oh, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu pertama rasa ingin tahu kita sebagai coach dalam menggali permasalahan yang dialami oleh si coach sehingga bisa menyampaikan solusi yang bisa diambil tepat dengan tujuan atau yang diharapkan oleh si koci. Itu soal yang nomor dua. Untuk yang nomor tiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum atau dan sesaat melakukan coaching? Selama sebelum melakukan coaching adalah tetap berada dalam posisi kehadiran penuh, di mana sebelum atau sedang melakukan coaching itu sehingga eh, menimbulkan perasaan sadar dan dilandasi keingintahuan untuk kebaikan antara kita sebagai coach atau sebagai coachee bisa menghasilkan apa yang diharapkan. Untuk yang nomor empat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Eh, untuk memperbaiki atau meningkatkan, saya berkomitmen untuk melakukan latihan dengan kembali lagi dengan kesadaran penuh sehingga akan timbul perasaan tenang yang akan berpengaruh untuk
pengambilan keputusan. Jadi di dalam melaksanakan coaching itu kita harus berkomitmen melakukan kesadaran penuh. Contohnya berhati-hati, pelan-pelan, sama juga tadi melakukan apresiasi mungkin dengan si coaching sehingga berpengaruh untuk pengambilan keputusan itu mengenai refleksi diri. Sedangkan untuk umpan balik tadi sudah dibacakan di awal tadi, yaitu percakapan berjalan dengan terbuka, merasa senang dapat melakukan refleksi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu refleksi dari saya, Pak Dede. Sorry, ANW. Baik, terima kasih Pak Master. Mungkin kita sudah melakukan sesi coaching, kemudian refleksi, saling Oke, refleksi. Tadi kita coaching, jadi coaching dan coachingnya 30 menit Pak ya. 30 menit. ya, lebih kurang. Kemudian refleksi, kemudian yang terakhir tadi ada umpan balik dari apa yang dirasakan coach saat di coaching. Mungkin kita sampai jam 14 nih Pak ya. Ya, ada 5 menit lagi. Ada 5 menit cukup waktu. Nah, kira-kira nih Pak Masdor. Ya, Kalau menurut Pak Masdor nih, pemahaman Pak Masdor tentang coach ini sudah berapa persen? Artinya udah baik bagus, Pak mantep Dede. nak kira untuk nanti apa aksi nyata udah aman Pak kira-kira? Oh, setelah kita melakukan coaching tadi, eh, kalau kita jadikan angka 70-80 lah mungkin. Oke, oh, pun gitu juga tuh. Udah istilahnya udah agak tergambar lah Pak ya. Iya, betul. Alur-alurnya Untuk pun kita oh ini tujuan nih. Oh ini identifikasi nih. Oh ini rencananya kita pancing dengan pertanyaan gitu kan. Oh ini komitmennya apa nih tanggung jawabnya gitu kan. Sepertinya tergambar sih kalau kalau saya tergambar kayak segitu juga sih Pak persennya. Cuma ya yang jelas, buat yang jelas kan alur cerita itu udah ada di dalam kepala kan udah mudah tuh kan. Tinggal alurnya udah Pak. Pertanyaannya yang belum kayaknya. iya, iya. Kita harus 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 paham juga kan. Maksudnya kayak Ya, tujuan tuh kita nanyain apa gitu kan. Oh, kalau saya tangkap sih misalnya tujuannya oh masalahnya ini, oh dia tujuannya supaya selesai nih kan gitu kan. Cuma bentuk ya. kalimatnya itu yang harus memang harus dipikirkan ulang tuh kayaknya. Harus lihat ke atas udah. Betul betul betul. Tapi ya Inilah. kalau ini kan kita udah beberapa kali ya, alhamdulillah lancar ya tuh kegiatan kita. Sip. Dari Berarti 7. tiga menit lagi ya, enggak terlalu lama lah kita ininya. Pas lah. Berarti nanti kita aksi nyata nih video Zoom juga atau apa? Enggak lah kayaknya Pak. Kalau untuk aksi nyatanya ndak ini kita bikin kan. Iya iya iya. Berarti kayak kita buat video gitu ya sama kawan berarti sama guru nggak sama siswa ya. Iya, nantilah anjuran dari Pak PP enggak. Iya iya betul betul betul. Mm. Iya. Ke sekolah tadi Pak Mas Dar. Ah, Sekolah tadi. sekolah Bagus jalan tadi. Aman lah ya. aman. Santiago Bernabeu aja nak.
Sibuk jadwal. Ya, oh, MPLS kan, Mm. kegiatan MPLS ketua. Oke lah Pak, ini kita sudah one minute lagi. Apakah kita kembali ke grup? Iya, Oke, sudah ya Pak, kita masuk ke grup keluar utama. langsung. Oke, terima kasih. Coba tengok dulu, ada nggak orang di dalam tuh? Kalau kita rasa-rasanya udah pas lah. Ya kurang-kurang sedikit lah. Oke, udah Pak. Dah, Oke. Assalamualaikum Pak Mas. Ini ngisepnya di mana nih?